Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk di pertemuan 13. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan menyelesaikan untuk materi database 2. Yang belum kita tambahkan di materi database 2 adalah menu laporan di laporan administrasi dan juga kwitansi. Jadi, hari ini kita akan membuat kwitansi. Ya. Oke, nah sekarang sebelum kita buat kwitansi, kita atur dulu kertas yang kita butuhkan untuk kwitansi. Nah, untuk pengaturannya kita bisa melalui printer yang ingin kita gunakan untuk mencetak kwitansinya. Oke, kita buka dulu printernya. Di menu printer. Nah, saya contohkan di sini misalnya saya pakai yang ini saja, Microsoft XPS Document Writer ya. Oke, kemudian pilih printer, print server properties. Oke, kemudian kita buat satu form baru. Kita ubah dulu namanya kwitansi. Nah, untuk ukurannya kita bisa atur 25 kali 10 cm saja. Ya. Kemudian marginnya oke 0 semua, kita save. Ya, nah ini ada kwitansi. Kita close. Nah, kita lihat dulu ada kwitansi nggak, kertas kwitansi ukurannya. Di printer kemudian preference. Nah, kalau di sini ada advance. Oke, untuk paper size-nya tadi apa namanya? Kwitansi. Nah, ini. Nih ya, yang barusan kita tambahkan yaitu kwitansi. Berarti sudah ada. Nah, sekarang kita akan buat crystal report-nya terlebih dahulu. Jadi kwitansinya nanti kita cetak, berarti kita memerlukan crystal report. Jangan lupa pilih as blank, kemudian OK. Di sini pilih close. Kemudian jangan lupa kita simpan dulu. Jangan lupa kita simpan di folder debug. Sini. Nah, saya ubah namanya menjadi kwitansi. Sekarang saya akan desain dulu kwitansinya. Nah, karena ini nanti tidak dalam bentuk tabel, maka saya akan letakkan desainnya itu di report header saja. Ya. Nah, untuk desain awalnya saya atur dulu, nanti akan menjadi seperti ini. Oke, tampilan awalnya sudah saya desain menjadi seperti ini. Nah, sekarang kita tinggal memasukkan saja data-data yang diperlukan untuk ditampilkan di kwitansi ini. Nah, yang pertama itu ada kode administrasi. Oke, jangan lupa kita harus koneksikan dulu ke database-nya. Kita tes koneksinya. Oke, karena sudah berhasil berarti sudah bisa terkoneksi dengan basis datanya. Nah, kita pakai semua tabel, maka kita double klik saja untuk semua tabel sehingga nanti tercentang warna hijau. Kemudian kita close. Dan ini contohnya 3 tabel yang memiliki relasi. Oke, nah sekarang kita tinggal menambahkan saja data yang ingin ditampilkan. Yang pertama ada kode administrasi. Tentu saja di tabel mana? Di tabel administrasi. Tarik kode ADN. Tekan di sana. Sama saya akan buat bold juga, sama seperti kode ADM. Selanjutnya
ada nama dokter. Nama dokter di mana? Kalau di administrasi hanya menampung kode dokter. Nah, kan berelasi ke tabel dokter. Jadi panggil saja atau tarik saja nama dokter. Oke. Kemudian ada jumlah uang. Jumlah uang di mana? Jumlah uang tentu saja di administrasi, yaitu biaya. Tarik saja sama. Oke. Kemudian di sini ada nama pasien ya. Nama pasien berarti di tabel pasien. Oke, nah selanjutnya kita bisa tambahkan tanggal kapan pengobatan ini berlangsung, gitu ya. Nah, tentu saja tanggalnya itu berada di tabel administrasi. Di sini kan ada tanggal ya. Oke, tarik saja. Oke, di sini. Nah, kemudian kita atur dulu formatnya. Oke, klik kanan, format fill. Oke, kita bisa pilih yang sederhana saja, yang seperti ini ya. Kemudian kita customize. Oke, kemudian di bagian ini tab yang untuk date, untuk tanggalnya, pemisahnya menggunakan ini. Oke, nah prefix ini berarti sebelum menampilkan tanggal bisa kita tulis nama kotanya. Contoh Jambi, koma spasi. Nah, nanti akan tampil seperti ini ya. Oke, saya okekan. Oke, kemudian saya okekan lagi. Nah, saya simpan terlebih dahulu. Nah, sekarang bisa kita lihat contoh hasilnya. Jadi seperti ini. Ya. Sekarang kita akan buat kertasnya menjadi kertas kwitansi yang kita sudah atur tadi melalui menu File, Printer Setup, kemudian kita pilih yang Microsoft XPS, kemudian tadi nama kertasnya adalah kwitansi. Oke, ini ya, kemudian oke. Nah, sekarang menjadi seperti ini. Nah, berarti nanti Anda bisa atur untuk tampilan kwitansinya, ya, sehingga bisa memenuhi dari kertas kwitansi ini. Nah, oke, untuk yang pembuatan kwitansi menggunakan Crystal Report sudah. Nanti kita akan coba tampilkan kwitansinya melalui Visual Studio. Nah, sekarang kita tutup dulu. Nah, untuk menampilkannya kwitansi tadi, kita tidak langsung bisa di sini ya. Kita di menu kwitansi ini, nah nanti akan menampilkan form kwitansi. Nah, untuk form kwitansinya kebetulan sudah saya desain menjadi seperti ini. Nah, di sini ada combo box, kemudian di sini ada AX Crystal Report, kemudian ada tombol print dan close. Nah, untuk yang combo box ini akan berisi dari kode administrasi yang ada di tabel administrasi. Nah, nanti tentu saja otomatis tampil ya. Nah, bagaimana untuk codingnya? Nah, sama. Ingat nggak di form administrasi? Nih ya, di pertemuan sebelumnya. Nah, di sini ada combo box. Combo box ini akan menampilkan kode pasien dan kode dokter. Nah, kalau di kwitansi ini akan menampilkan kode ADM. Nah, berarti perintahnya di mana? Perintahnya ada di form load, ya. Ada di event form load. Berarti double klik saja formnya. Nah, perintahnya di sini ya. Oke, untuk perintahnya saya akan ketik terlebih dahulu. Nah, nanti akan saya coba jelaskan ulang untuk pengambilan kode administrasinya. Saya ketik terlebih dahulu. Oke, ini perintahnya sudah saya ketik. Nah, tetapi kenapa ada yang bergaris warna merah ya? Oke, nah ini karena oleh DB comment tidak bisa dipanggil sini. Karena kita belum ketikkan dulu di atas ini using system.data
dot oleh db. Oke, jadi jangan lupa tambahkan perintah ini ya. Nah, kita lihat. Oke, di sini sudah tidak ada lagi bergaris warna merah. Nah, saya akan jelaskan dulu. Ini untuk melakukan koneksi ke database-nya, kemudian combo box 1 akan dihilangkan dulu itemnya, kemudian kita ambil dari tabel administrasi ya, tapi kita tampung dulu di oleh-db command perintahnya. Nah, kemudian kita eksekusi CMD-nya. CMD-nya sudah terisi select bintang from administrasi, artinya pilih semua, tampilkan semua dari tabel administrasi. Nah, kemudian CMD-nya di-execute, ditampung di data reader. Nah, akan ada perulangan menampilkan apa? Menampilkan combo box 1 .item.add atau akan menambahkan item di combo box 1 yang diambil dari DTR yang nama filenya adalah kode ADM ya, kode ADM. Ini nama file yang ada di tabel administrasi. Nah, kalau di sini misalnya saya ganti menjadi tanggal, berarti yang tampil nanti tanggal. Karena kunci kemarin primary key-nya di tabel administrasi itu adalah kode ADM, maka yang ditampilkan adalah kode ADM. Nah, perulangannya akan diulang selama dengan jumlah data reader-nya. Ya, berarti jumlah data yang ada di tabel administrasi. Nah, sekarang kita coba jalankan. Oke, kita login dulu. Di laporan, administrasi, dan kwitansi. Nah, ini. Oke, ini akan menampilkan semua kode administrasi yang ada di tabel administrasi. Kita lihat. Ini ada 4 ya. Nah, berarti yang tampil di sana nanti juga ada 4. Ini sih. Oke. Nah, sekarang kita akan tambahkan perintah di tombol print-nya. Print ini. Oke. Nah, untuk perintahnya berarti double klik terlebih dahulu perintahnya di sini. Saya akan ketik dulu, nanti saya akan jelaskan lagi. Ini perintahnya. Nah, di sini kita gunakan selection formula sama di pertemuan sebelumnya. Kita akan memfilter yang akan tampil ya di laporan. Nah, kita bisa menggunakan selection formula. Nah, selection formulanya adalah yang di tabel administrasi yang kolomnya kode ADM adalah sama yang ada di text box combo box 1 teksnya. Ya, misalnya saya pilih kode ADM001 di combo box-nya, maka nanti akan diseleksi hanya satu ya. Oke, yang ada di tabel administrasi yang kode ADM-nya adalah ADM001. Nah, ini sama seperti laporan yang sebelumnya, ini menampilkan nama laporannya, ini tampilan laporan yang akan ditampilkan. Oke, nah sekarang kita coba hasilnya seperti apa. Nah, ini contoh tampilan dari kwitansinya tadi. Nah, sebelum nanti di print, berarti Anda tentukan kertas yang sudah kita buat tadi ya, yang namanya adalah kwitansi. Oke, nah untuk materi database 2 ini berarti sudah sampai di sini ya. Saya rasa untuk semua menu sudah kita bahas. Oh iya, ada satu menu lagi yang belum saya tampilkan, tapi sudah saya desain menunya, yaitu menu About. Oke, nah ini bisa Anda desain sendiri sesuai dengan yang Anda inginkan. Nah, kalau saya buat sederhana seperti ini saja. Yang penting ini mengenai
dari program yang kita buat. Nah, saya rasa untuk semua menu sudah ya. Oke, berarti untuk database 2 sudah kita selesaikan. Nah, dari master data, laporan, sampai dengan login kemarin ya. Nah, sekarang yang terakhir adalah form buat ini. Oke, untuk pertemuan hari ini sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.